Oke, mari kita membahas untuk kasus 1 ya dengan metode akuntansi terpisah. Perhatikan soalnya di sini, pada perayaan Imlek tahun 2020, ABC sepakat mengadakan joint venture ya dengan masing-masing modal A, B, C 10 juta, 10 juta dan 15 juta rupiah. Nah, berikut ini adalah cara pembagian yang disepakati. Tuan A sebagai managing partner mendapatkan bonus 20% dari laba. Kemudian sisanya dibagi dengan rasio 3:3:4. Berarti 3 ini untuk Tuan A, 3 untuk Tuan B, dan 4 untuk Tuan C ya. Nah, adapun transaksi selama diadakannya joint venture sebagai berikut. 1. A menyetor modal berupa kas. Sebesar 10 juta. Tuan B yang kedua, joint venture membayar biaya sewa 2.500.000, yang C, B menyetorkan kas 10 juta sebagai setoran modal. Tuan C yang keempat menyetorkan modal dengan nilai 14 juta rupiah berupa barang dagang ya, sini barang dagang. Kemudian nilai tersebut disepakati 15 juta rupiah nilainya. Kemudian tanggal 5 atau nomor 5, joint venture membeli tambahan barang dagang seharga 9 juta rupiah yang dilakukan oleh managing partner. Kemudian poin yang ke-6, membayar berbagai macam biaya senilai 3.500.000 joint venture-nya. Kemudian yang ke-7, joint venture berhasil menjual semua barang dagang senilai 35 juta tunai. Kemudian yang ke-8, rugi laba joint venture dihitung dan dibagikan ke para partner. Yang terakhir, joint venture dibubarkan dan semua kas dibagi ke sekutu. Kita akan melakukan pencatatan secara metode akuntansi terpisah. Nah, ini adalah metode akuntansi terpisah. Maka dicatat masing-masing secara terpisah, Tuan A sendiri, Tuan B sendiri, Tuan C sendiri, dan joint venture sendiri ya. Nah, untuk transaksi yang pertama, kita lihat yang di nomor ini. Tuan A menyetorkan modal berupa kas sebesar 10 juta. Berarti si Tuan A menyetorkan modal, maka kita catat di pembukuan joint venture-nya. Kalau nyetor modal apa? Jurnalnya ya, ini jurnalnya sama seperti jurnal umum ya. Kalau dia menyetorkan modal berupa kas, maka jurnalnya kas pada modal. Maka kita catat di pembukuan tabel joint venture-nya, kas pada modal senilai 10 juta rupiah. Kemudian siapa yang menyetorkan di sini adalah si Tuan A. Maka kita catat di tabel Tuan A juga ya, karena Tuan A yang menyetorkan. Maka kita catat jurnalnya investasi joint venture di debit 10 juta, pada kas di kredit 10 juta karena si Tuan A yang menyetorkan modal. Jadi investasi pada kas ya. Nah, kemudian untuk Tuan B dan Tuan C tidak perlu mencatat karena tidak ada keterkaitan dalam transaksi nomor 1 ini. Kemudian transaksi nomor 2, joint venture membayar biaya sewa tempat. Ya, karena yang mengeluarkan adalah joint venture-nya, ini menggunakan metode terpisah, maka kita hanya perlu mencatat di tabel joint venture saja. Nah, jurnalnya apa? Kalau dia membayar biaya sewa, maka jurnalnya biaya sewa pada kas senilai 2.500.000. Nah, untuk Tuan A, B, dan C tidak perlu mencatat. Oke, sampai di transaksi nomor 2 ini paham? Gue rasa paham ya, karena ini jurnalnya juga biasa. Kemudian yang ketiga ya, B menyetorkan kas 10 juta rupiah sebagai setoran modal ya. Berarti Tuan B menyetorkan kas 10 juta untuk modal. Maka kita tulis dulu di tabel joint venture-nya. Kalau dia menyerahkan kas, berarti kas pada modal. Artinya berarti kalau ini modal
modal B. Nah, ini tadi Ibu lupa tambahin modal A ya. Nah, berarti kas pada modal B senilai 10 juta rupiah sesuai dengan soal. Lalu, karena yang menyetorkan adalah Tuan B, maka jangan lupa kita catat di tabel Tuan B. Ya. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya sama seperti Tuan A tadi. Investasi joint venture pada kas senilai 10 juta rupiah. Ya, sampai di sini tabel 3 paham? Nah, untuk A dan C tidak perlu mencatat. Kita lanjut di poin keempat. C menyetor barang dagang senilai 14 juta rupiah. Tuan C ya, menyetorkan barang dagang senilai 14 juta rupiah. Tetapi nilai tersebut diakui atau disepakati 15 juta rupiah. Nah, ini ditambahin sebagai setoran modal ya, supaya nggak bingung. Jadi, Tuan C menyetorkan barang dagang senilai 14 juta rupiah, namun diakui atau disepakati menjadi 15 juta rupiah sebagai setoran modal. Nah, ketika yang disepakati adalah 15 juta rupiah, maka yang akan kita catat di joint venture adalah 15 juta rupiah. Nah, gimana kalau dia menyetorkan berupa barang? Maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada modal Tuan C. Kita lihat tabel yang keempat. Nah, ya. Kenapa di sini persediaan? Karena yang dia setorkan adalah barang dagang ya. Jadi yang disetorkannya adalah nih barang dagang. Yang keempat. Barang dagang. Nah, jadi maka yang kita catat adalah persediaan barang dagang atau persediaan saja tidak masalah pada modal C. Senilai yang disepakati yaitu 15 juta rupiah. Oke, sampai di tabel joint venture-nya paham ya, poin keempat atau transaksi keempat. Nah, untuk Tuan A dan B tidak perlu mencatat karena di sini yang menyetorkan adalah Tuan C, maka kita perlu mencatat di tabel Tuan C. Lalu apa jurnalnya? Nah, kalau dia investasi sebagai setoran modal, maka di debitnya adalah investasi sama seperti Tuan A dan Tuan B. Jadi kita catat di sini investasi. Nah, kemudian nilainya adalah nilai yang disepakati yaitu 15 juta rupiah. Jadi tulis di debit investasi 15 juta rupiah. Kemudian di sisi kreditnya, nah kalau Tuan A dan Tuan B karena dia kas, maka kan pada kas ya di kreditnya. Nah, sementara kalau Tuan C karena dia yang disetorkan adalah barang dagang, maka yang kita tulis adalah persediaan. Maka di sisi kreditnya adalah persediaan. Senilai yang dia setorkan yaitu 14 juta rupiah. Nah, di sisi kredit namanya persediaan 14 juta rupiah. Nah, dari 15 ke 14 ini kan berarti ada selisih 1 juta. 1 jutanya ini untung atau rugi? Nah, kalau dia untung maka di sisi kreditnya adalah laba senilai 1 juta rupiah. Oke, sampai di transaksi keempat paham? Nah, nanti kalau memang ada yang tidak paham dari transaksi 1 dan 4 sampai dengan 4, silahkan ditanyakan ya. Untuk transaksi selanjutnya akan Ibu bahas di video berikutnya ya, supaya kalian lebih paham. Jadi sedikit-sedikit. Oke? Terima kasih.